Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, perkenalkan ya. Di sini saya Mutia Fadila, salah satu guru BK yang ada di lembaga ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan melaksanakan asesmen yaitu sosiometri. Tujuannya itu supaya kita dapat mengetahui hubungan sosial kita di kelas itu seperti apa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga terima kasih ya karena teman-teman di sini sudah mau meluangkan waktunya gitu. Nah, terus teman-teman juga tidak perlu khawatir ya, nanti ketika pengisi itu jawabannya tidak akan mempengaruhi nilai, terus juga saya tidak akan menyebarluaskan gitu jawaban teman-teman. Nah, teman-teman sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, langsung saja ya kita mulai kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang siapkan kertas 1 lembar dan pulpennya ya. Siap. Oke, kalau sudah di atasnya tulis nama, NIM dan juga kelasnya. Sudah. Oke. Pertanyaan pertama. Tulislah 2 teman kamu yang kamu senangi untuk diajak bermain bersama. 2 aja, Bu. Iya. Enggak ya, 2 aja. Tapi temannya itu yang ada di dalam kelas ini ya. Emang gak boleh Bu pacar, Bu? Iya, kan yang udah punya pacar gimana? Boleh, tapi yang ada di kelas ini ya. Enggak boleh yang di luar dari kelas ini, Bu. Enggak boleh. Gimana sih? Oke, sudah. Sudah. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 2, yaitu tuliskanlah 2 teman kamu yang kamu senangi untuk diajak belajar bersama. Oke. Ini juga 2 aja, Bu. Iya, 2 aja ya. Kalau pink nggak boleh. Enggak boleh. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, boleh ya nanti dikumpulkan di meja. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman, karena teman-teman sudah mau mengisi dengan jujur, terus juga terima kasih mau bekerja sama gitu tuh. Iya. Oke teman-teman, kita tutup ya kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini untuk mengolah data saya memakai uprolling.com. Nanti teman-teman boleh searching ke Google, terus klik ini nih uprolling.com. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau belum daftar, teman-teman daftar dulu ya. Nanti di sini ada nama lengkap, terus nama belakang ini sebenarnya jadi ini tuh yang bakal jadi username teman-teman gitu loh. Terus jenis kelamin pilihnya, terus pekerjaannya apa, email, nomor telepon, kata sandinya apa, dan konfirmasi sandi. Nah, jangan lupa juga ini captcha-nya ditulis ya. Kalau sudah, kita klik daftar. Nah, tapi kalau sudah milih akun, kita tinggal masuk aja. Nah, gini teman-teman, ini username saya dan passwordnya. Nah, kalau sudah, kita klik masuk. Nah, yang pertama itu kita ke basis data, nama instansi. Nah, ini contoh yang sudah saya masukkan datanya, nanti akan seperti ini. Kita juga nih kalau mau nambahin atau mau mengubah nih di sini.
teman-teman bisa tulis nama sekolahnya itu apa, terus jenjangnya itu apa, kecamatannya apa, jalan seperti ini ya alamatnya. Nah, untuk jenjang bisa disesuaikan, ada akademik, institut, perguruan tinggi, politeknik, sekolah tinggi, atau universitas. Namun di sini karena saya milihnya universitas, jadi saya klik universitas. Lalu kecamatannya itu diisi aja ya, kecamatannya kecamatan apa. Nah, kalau udah akan seperti ini tampilannya. Terus jangan lupa alamat sekolahnya diisi juga lengkap ya teman-teman, beserta kode posnya. Nah, ini untuk kepala sekolahnya nih. Misal di sini saya pakainya itu NIK. Ini tulis. Tapi di sini juga bisa disesuaikan ya. Ada gigit, ada NIK, ada NPK, ada NUPTK, ada NPM, ada PEG ID, ada NI, PPPK, dan NBM. Tapi di sini saya memakai NIK saja. Lalu di sini ada gelar depan kepala sekolah, misal dokter, jadi kita bisa disesuaikan DR gitu ya, atau kalau profesor bisa disesuaikan juga prof gitu. Terus gelar belakangnya itu apa? Bisa itu SOS, MPD, SPD, atau apapun itulah. Nah, terus di sini nama lengkap kepala sekolahnya ya. Seperti ini. Riwayat jabatannya juga. Nah, kalau sudah hasilnya kan seperti ini. Riwayat jabatannya. Lanjut kita ke tahun instansi. Tahun akademik. Sorry. Ini juga kita bisa nambah data di sini. Nah, kalau kita juga bisa ngedit loh di sini nih. Cara itu sama aja sih sebenarnya, mau ubah data, mau ngedit, tapi hanya beda mengkliknya saja ya teman-teman. Tapi kalau caranya seperti ini juga sama. Nah, di sini ada sekolahnya. Karena tadi saya pakainya UIN, jadi di sininya UIN. Terus ada tahun akademik. Di sini ada semester juga, semesternya ganjil atau genap. Nah, bisa disesuaikan ya teman-teman. Tuh, semesternya ganjil atau genap, ganjil. Nah, untuk ini tanggalnya ya. Mulai semester dan berakhirnya semester juga itu wajib diisi. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman. Di sini juga kita bisa mengatur nih. Nah, tampilannya ada seperti ini. Ada nomornya, ada 1. Terus sekolahnya itu SMA Banten, tahun akademiknya 2025 sampai 2026, semester ganjil. Mulai semesternya itu dari tanggal 1 Juli 2025 ya, seharusnya tadi saya tipu. Dan berakhirnya itu 30 Desember 2025. Nah, untuk tanda tangan, ini kita bisa sesuaikan, ubah info tanda tangan. Di sini saya akan pakai nama saya sendiri, yaitu Mutia Fadilah. Terus tanggal tanda tangannya itu tanggal 30 Desember 2025. Jadi ditulisnya tuh 30/12/2025 ya. Oke, kita klik simpan. Kalau sudah, kita ke ini lagi nih, level kelas di sini ya. Nah, untuk level kelasnya kalau sudah terisi, tampilannya akan seperti ini. Coba kita lihat lagi gimana progresnya. Nah, untuk sekolahnya kita biasa UIN SMA Banten, grupnya grup sarjana, semisal di sini juga ada ahli media, dokter, magister, sarjana. Nah, terus untuk kelasnya itu disesuaikan. Misal di sini saya pakai itu BKI 5D. Oke.
klik simpan. Sorry ya, ini sinyalnya agak jelek. Sebenarnya bagus, cuman ini lagi kurang bagus. Nah, kalau udah ini ada pemberitahuannya ya gini, berarti itu sudah berhasil. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Sekolah Indonesia Banten, grup kelasnya Sarjana, nama kelasnya BKI 5D. Teman-teman juga bisa menghapusnya nanti gitu. Kalau mau dirubah juga boleh di sini, kalau mau nambah data di sini. Nah, selanjutnya kita ke data peserta didik, teman-teman. Klik yang ini. Caranya seperti apa? Nih, kita bisa juga pakai link ya atau tautan. Di sini nanti kita kliknya. Set. Nah, kita klik link di sini. Apa gitu, tambah tautan di sini. Kalau terus impor data juga bisa. Kalau kita mau impor data, nah di sini mau impor data dari Excel gitu, teman-teman. Terus ini juga bisa tambah data. Kalau mau manual, pakainya itu yang ini ya teman-teman, tambah data. Nih, caranya seperti apa? Kayak gini caranya nih. Klik tambah data. Nah, terus kita klik pilih sekolahnya, semisal UIN Banten. Kelasnya pilih Sarjana BKI 5D. Tahun akademiknya tadi itu berapa? 2025-2026 semester ganjil. Oke. Nama pelajar, semisal nama pelajarnya itu adalah Mutia. Oke, nama lengkap ya ini. Selanjutnya kita ke jenis kelaminnya apa? Perempuan, semisal. Nah, untuk alamat email ini opsional ya. Boleh teman-teman isi ataupun tidak. Nah, selanjutnya untuk status ini wajib ya. Kalau nggak ini nanti kita bingung loh. Status itu aktif, kita aktifkan dulu ya. Nih, Mutia doang namanya. Kita simpan, klik simpan. Nah, ini udah berhasil nih kayak gini teman-teman. Terus biar kita bisa lihatnya tuh gimana gitu. Lihat data yang tadi ada di aksi ini ya teman-teman nih di sini. Sini. Kita klik aksi. Sebenarnya tadi itu saya sudah mengisi 35 mahasiswa. Jadi karena tadi saya menyontohkan satu mahasiswa, harusnya total datanya itu bertambah jadi 36 ya. Coba kita lihat. Nah, betul. Jumlah siswa terdaftar 36, jumlah siswa identitas ganda 0. Jadi ini enak nih kalau semisal teman-teman kayak ini tuh udah dimasukin belum ya atau udah tuh belum ya. Jadi teman-teman tuh kayak masukin lagi gitu tuh. Nanti di sini ketahuan nih. Semisal identitas gandanya ada 2 siswa. Nah, ini teman-teman. Seperti ini. Ini ada nomor-nomornya 35 mahasiswa. Coba kita cek dulu semuanya. Aman ya, valid ya. Nah, ini kenapa ada yang merah dan yang hijau? Nah, untuk yang hijau ini tandanya orang-orang ini sudah mengisi angket sosiometrinya. Kalau untuk yang merah tadi dia belum mengisi teman-teman gitu. Terus kalau mau mengisi gimana coba ya. Nah, kita tutup dulu. Selanjutnya kita klik setting sosiometri. Aduh, kenapa ini?
Sebentar. Duh, kenapa ya sinyalnya? Tapi ada kok nih. Oke, selanjutnya tadi kita di setting sosiometri ya, teman-teman. Abaikan dulu kita nanti nih. Nah, teman-teman, ini setting sosiometri di sini udah otomatis ya. Ini udah otomatis dari aplikasinya seperti ini. Nah, kenapa di sini hanya ada 2 bidang, sedangkan di deskripsi angketnya itu ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, karena saya itu hanya ingin memfokuskan penelitian ini untuk 2 bidang saja, teman-teman, yaitu bidang sosial dan belajar. Jumlah opsinya juga sebenarnya kita bisa pilih 4 atau 3 atau 2. Namun saya hanya akan memilih 2 saja gitu ya. Terus gimana biar untuk ngeditnya gitu tuh. Kita klik yang ini nih. Pertanyaannya disunting. Pertanyaan. Sebentar. Nah, disunting pertanyaan ini tuh udah otomatis ya, teman-teman. Nama angketnya itu angket sosiometri favorable. Jumlah opsinya 2 opsi nama. Deskripsi angketnya, angket ini merupakan angket sosiometri favorable yang mengukur hubungan pribadi, sosial, belajar, dan karir dalam satu lingkungan kelas. Instruksi angketnya, pilihlah 2 orang dalam satu kelas yang paling disukai dan berikan alasannya. Yang kedua, jika Anda tidak dapat memilih diri sendiri, Anda itu tidak dapat memilih diri sendiri maupun orang lain di luar kelas Anda. Dan yang ketiga, Anda dapat menyertakan alasan pemilihannya. Nah, untuk alasannya ini, yang pertama itu ada mudah bergaul, yang kedua penuh perhatian, yang ketiga pintar dalam pelajaran, yang keempat pintar menjaga rahasia, dan yang kelima penampilannya menarik. Nah, gini teman-teman, karena saya ingin memfokuskannya pada 2 bidang saja, yaitu sosial dan belajar, jadi pertanyaannya pun hanya di segini, hanya ada 2 ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan bidang di sini nih, semisal teman-teman mau menambahkan bidang pribadi. Klik. Dan pertanyaannya juga klik. Contohnya, siapa teman yang kamu senangi untuk diajak cerita masalahmu. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau mau menambahkan lagi tinggal klik di sini tambah. Nah, kalau mau ngapus di mana? Kita klik ya ini hapus data. Oke. Dan hapus data juga. Nah, gitu teman-teman. Terus kita klik simpan. Nah, ini sudah valid ya. Terus kita ke atur pengguna. Kita abaikan dulu yang ini. Nah, ini contoh yang sudah terisi datanya.
Jadi otomatis ya. Kita juga bisa ngedit. Nah, seperti ini. Untuk sekolahnya itu sekolah apa, tahun akademiknya, sini kelasnya, terus angketnya apa, tanggal awal berbagi hingga akhir berbagi itu, ini untuk linknya ya, dan statusnya itu aktif atau tidak aktif. Ini untuk linknya juga. Jadi kita kalau misal mau mengaktifkan linknya ya udah ya wes kita aktifkan gitu loh. Nah, klik simpan. Sebentar ini. Aduh. Kita klik ini simpan. Nah, abaikan dulu ya. Lanjut ke laporan absos. Aduh, nanti dulu, abaikan dulu. Nah, untuk laporan absos ini, karena tadi kita sudah mengisi data siswanya, nanti sudah ada ya teman-teman. Nah, untuk menanggapinya ini siswa-siswa yang sudah mengisi ada jumlahnya 35. Nah, ini siswa Mutia yang tadi saya jadikan contoh ini belum mengisi. Karena dia belum mengisi, oke. Terus untuk menyalin linknya itu diatur pengguna ini ya teman-teman. Nih linknya. Contohnya gini. Tautan bagikan link. Oke, kita salin. Set. Oke, lalu kita buka tabnya atau bagikan ke grup WhatsApp boleh. Tempel dan enter. Nah, untuk pengisiannya seperti ini teman-teman. Kita klik selanjutnya. Data yang tadi belum diisikan Mutia ya namanya. Kita klik aja gitu. Nah, Mutia nih, Mutia doang. Terus selanjutnya. Nah, ini angket yang akan dibagikan kepada siswa itu contohnya seperti ini. Angket sosiometri favorable. Deskripsi angket. Angket ini merupakan angket sosiometri favorable yang mengukur hubungan pribadi, sosial, belajar karir dalam satu lingkungan kelas. Nah, ini juga udah tersedia ada selain pengertian angket, ini juga udah ada tersedia instruksi pengisian angketnya seperti apa. Terus di sini juga ada sekolahnya, udah kelas juga, tahun akademik. Nah, di sini juga ada otomatis nama dia dan jenis kelaminnya itu perempuan. Nah, gimana caranya? Kita klik aja di sini. Misal teman dalam kelasnya itu adalah Alifa Naila. Nah, oke. Ini untuk teman pertama. Terus alasannya apa? Semisal mudah bergaul. Nah, yang kedua, semisal Depia Awalia Zahrani. Kenapa? Semisal alasan itu pintar dalam pelajaran. Terus siapa teman dalam satu kelas yang paling diinginkan untuk jadi rekan belajar? Misal Apriani. Dan ini pilihan kedua juga. Misal pilihannya itu Vina Najha ini. Nah, sebagai contoh nih ya, kalau kita enggak masukin alasan ini, apakah bisa gitu ya? Disimpan, kita klik simpan. Oh teman-teman, ternyata nggak bisa. Jadi kita harus ngeklik alasannya dulu ya. Oke. Nih, alasannya pintar dalam mengerjakan pelajaran. Dan ini pintar menjaga rahasia. Oke, coba kita klik simpan. Bisa nggak ya? Nah, berhasil teman-teman nih.
Kalau sudah ada pemberitaan seperti ini itu artinya berhasil ya. Nah, coba kita kembali ke laporan, semisal nih laporan absosnya di sini ya. Kita klik lagi. Coba kita validasi ulang lagi. Nah, tadi Mutia yang warna merah itu. Nah, gini teman-teman. Coba kita restart datanya. Refresh maksudnya. Kita lihat aksinya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Karena aku 35 mahasiswa aja, jadi kita hapus aja yang Mutia ini. Kalau datanya sudah valid, itu nanti bakal kayak gini semua teman-teman. Tuh, warna hijau semua aktif. Terus kita cek 35 mahasiswa. Oke, sekarang kita ke ini lagi. Kita ke laporan absosnya teman-teman. Kita lihat lagi status pengisiannya apakah sudah semua. Nah, ini sudah semua ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk hasilnya kita bisa mengunduh di sini nih. Nah, oke teman-teman, di sini bisa kita lihat ya. Ini adalah hasil dari uploading tadi. Nah, di sini ada hasil bidang sosial. Yang pertama itu sosiogram kelas BKI 5D. Pada bidang sosial didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat yang terisolasi ini ada 1, yaitu nomor 34. Yang dipilih oleh 1 orang yaitu nomor 4, 5, 11, 27, 29, 32, dan 35. Yang dipilih oleh 2 orang yaitu nomor 6, 7, 8, 24, 25, 26, dan 31. Yang dipilih oleh 3 orang yaitu nomor 2, 3, 4, 15, 16, 17, dan 21. Yang dipilih oleh 4 orang yaitu nomor 9, 10, 18, 23, 30, dan 33. Selanjutnya yang dipilih oleh 5 orang yaitu nomor 19, 20, dan 22. Dan yang dipilih oleh 6 orang yaitu nomor 12 dan 28. Nah, ini yang paling populer secara sosial. Dipilihnya terbanyak oleh 8 orang yaitu nomor 13. Selanjutnya, kita ke grafik frekuensi alasan pemilihan, yaitu karena menjaga rahasia nih dan tempat ternyaman. Oke, selanjutnya kita analisis tingkat analisis dan deskripsi. Yang pertama itu ada tingkat popularitas siswa dalam kelas. Siswa yang memiliki nilai indeks terbesar di kelas secara berurutan yaitu nomor 13, 12, 28, 22, dan 20. Sedangkan siswa yang memiliki nilai indeks terkecil di kelas secara berurutan yaitu nomor 34, 35, 27, dan 5, dan 29. Selanjutnya, pola relasi antar siswa dalam kelompok. Ada pola hubungan kesalingan, pola hubungan segitiga, dan pola hubungan rantai. Nah, seperti ini teman-teman. Pola hubungan kesalingan, di pilihan pertama ada nomor 3 dan 9, 7 dan 3, 8 dan 30, 12 dan 22, 14 dan 24, 16 dan 31, 20 dan 28. Nah, selanjutnya di pilihan kedua itu ada nomor 9 dan 22, 10 dan 15, 12 dan 14, 17 dan 18, 21 dan 27. Itu frekuensinya ada 12.
Selanjutnya, di pola hubungan segitiga, di pilihan kedua ada 5, 11, 19, dan 33. Frekuensinya itu hanya ada 1. Sedangkan pola hubungan rantai di pilihan pertama ada 5, 19, 33, 2, 20, 28, 26, 17, 18, 20, 10, 21, 13, 7, 19, 33, 2, 20, 28, 25, 23, 13, 7, 26, 19, 33, 2, 20, 28, 27, 10, 21, 13, 7, 29, 26, 19, 33, 2, 20, 28, 33, 2, 20, dan 28. Sedangkan di pilihan kedua, rantainya itu ada 1, 11, 25, 35, 16, 18, 17, 2, 32, 20, 29, 33, 19, 5, 4, 3, 12, 14, 17, 23, 25, 35, 16, 18, 17, 8, 6, 18, 17, 11, 25, 35, 11, 18, 17, 13, 23, 25, 35, 16, 18, 17, 20, 29, 33, 19, 5, 23, 25, 35, 16, 18, 17, 25, 35, 16, 18, 17, 26, 2, 32, 20, 29, 33, 19, 5, 29, 33, 19, 5, 31, 6, 18, 17, 32, 20, 29, 32, 19, 5, 34, 4, 3, 12, 14, 35, 16, 18, dan 17. Frekuensinya yaitu ada 25. Nah, total dari keseluruhan ini ada 38 frekuensinya. Oke, sekarang kita mendeskripsikan pola relasi siswa dalam kelompok. Pola rantai menunjukkan hubungan kurang dekat. Pada kelas BKI 5D memiliki pola sebesar 65,79%, sedangkan pola segitiga menunjukkan hubungan cukup kuat dengan kecenderungan kedekatan hubungan yang kuat. Pada kelas BKI 5D memiliki pola segitiga sebesar 2,63%. Lalu ada pola kesalingan menunjukkan hubungan antar siswa yang memiliki kedekatan yang kuat. Pola kesalingan sebesar 31,58%. Nah, selanjutnya di sini ada hasil bidang belajar. Hasil bidang belajar sosiogram kelas BKI 5D didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, yang terisolir yaitu ada di nomor 1, 13, 16, 19, 21, 25, 27, 30, 31, dan 34. Yang dipilih oleh satu orang yaitu nomor 9 dan 18. Yang dipilih oleh dua orang yaitu nomor 2, 3, 10, 14, 15, 26, dan 33. Yang dipilih oleh 3 orang yaitu nomor 5, 11, 12, 17, 29, 32, dan 35. Yang dipilih oleh 4 orang yaitu nomor 4, 20, dan 22. Yang dipilih oleh 5 orang yaitu nomor 6 dan 28. Yang dipilih oleh 7 orang yaitu nomor 24. Yang dipilih oleh 10 orang yaitu nomor 7 dan 23. Nah, yang paling populer dalam belajar yaitu nomor 8, dipilih oleh 16 orang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada grafik frekuensi alasan pemilihannya itu.
Nah, yang paling banyak itu karena alasannya bisa diajak kerja sama. Dan yang paling sedikit itu memberikan semangat. Tempat ternyaman 0 dan menjaga rahasia juga 0. Selanjutnya, kita analisis dan deskripsi tingkat popularitas siswa dalam kelas. Siswa yang memiliki nilai indeks terbesar di kelas secara berurutan yaitu nomor 8, 7, 23, 24, dan 6. Sedangkan siswa yang memiliki nilai indeks terkecil di kelas secara berurutan yaitu nomor 25, 34, 19, 13, dan 31. Selanjutnya ada pola relasi antar siswa dalam kelompok. Di sini sama seperti yang tadi, ada pola hubungan kesalingan, segitiga, dan pola hubungan rantai. Di pola hubungan kesalingan yang dipilih sebagai pilihan pertama yaitu nomor 7 dan 8, 11 dan 35, 12 dan 22, 14 dan 24. Sedangkan di pilihan kedua ada nomor 24 dan 33. Frekuensinya itu sebanyak 5. Dan pola hubungan segitiga itu 0. Sedangkan pola hubungan rantai di pilihan pertama ada nomor 2. Lalu 20, 28, 23, 7, 8, 4, 3, 24, 14, 5, 23, 7, 8, 9, 4, 3, 24, 14, 10, 15, 8, 7, 13, 23, 7, 8, 16, 6, 7, 8, 18, 6, 7, 8, 19, 26, 32, 29, 20, 28, 23, 7, 8, 20, 28, 23, 7, 8, 26, 32, 29, 20, 28, 23, 17, 7, 8, 28, 23, 7, 8, 29, 20, 28, 23, 7, 8, 30, 23, 7, 8, 31, 17, 8, 7, 32, 29, 20, 28, 23, 7, 8, 33, 5, 23, 7, 8. Nah, sedangkan pola hubungan rantai di pilihan kedua ada di nomor 1, 35, 7, 23, 8, 2, 32, 5, 24, 33, 3, 4, 9, 12, 24, 33, 4, 9, 12, 24, 3, 9, 12, 24, 3, 3, 11, 28, 17, 6, 8, 14, 2, 32, 5, 24, 33, 19, 2, 32, 5, 24, 33, 20, 29, 33, 24, 22, 49, 12, 24, 33, 25, 11, 28, 17, 6, 8, 26, 28, 17, 6, 8, 27, 28, 17, 6, 8, 28, 17, 6, 8, 32, 5, 24, 33, 34, 7, 23, 8, 35, 7, 23, dan 8. Dari pilihan pertama dan pilihan kedua di bidang rantai, frekuensinya yaitu 34. Nah, total semua frekuensi dari hubungan kesalingan, segitiga, dan rantai yaitu 39. Nah, sekarang deskripsi pola relasi siswa dalam kelompok. Pola rantai menunjukkan hubungan kurang dekat. Pada kelas BKI 5D memiliki pola rantai sebesar 87,18%. Sedangkan pola segitiga menunjukkan hubungan cukup kuat dengan kecenderungan kedekatan hubungan yang kuat. Pada kelas BKI 5D, kita memiliki pola segitiga sebesar 0,0%. Sedangkan pola kesalingan menunjukkan hubungan antar siswa yang memiliki kedekatan yang kuat. Pola kesalingan sebesar 12,82%. Nah, di sini bisa kita lihat tabulasi hasil angketnya. Ini ya teman-teman.
Ini adalah tabulasi hasil angket. Terjemahan dari ini di bidang sosial. Terjemahan dari ini. Sedangkan kalau di bidang belajar sosiogramnya seperti ini, terjemahannya seperti ini. Begitu ya teman-teman. Nah, berdasarkan hasil asesmen sosiometri yang dilakukan pada kelas BKI 5D, UIN SMH Banten diperoleh gambaran umum mengenai dinamika hubungan sosial dan belajar antar mahasiswa dalam kelas. Nah, dalam aspek sosial terlihat bahwa sebagian besar hubungan antar mahasiswa masih bersifat satu arah. Hal ini ditujukan oleh dominasi pola rantai sebesar 65,79% yang mengidentifikasi bahwa masih banyak hubungan yang belum bersifat timbal balik. Pola kesalingan sebesar 31,58%. Menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa yang memiliki hubungan yang saling memilih, sedangkan pola segitiga sebesar 2,63% menandakan kelompok kecil yang akrab masih terbatas. Siswa yang dengan indeks popularitas tertinggi yaitu nomor 13, 12, 28, 22, dan 20 tampak menjadi pusat perhatian sosial di kelas dan berpotensi memiliki peran penting dalam membangun iklim sosial yang positif. Sebaliknya, siswa dengan indeks terendah seperti nomor 34, 35, 27, 5, dan 29 tampak kurang terlibat dalam pergaulan yang bisa disebabkan oleh rendahnya kepercayaan diri atau keterampilan sosial yang belum berkembang optimal. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa kohesi sosial di kelas masih belum merata dan perlu diperkuat agar seluruh anggota kelas merasa diterima dan nyaman berinteraksi. Nah, lanjut kita di bidang belajar. Pada aspek belajar, hasil sosiometri memperlihatkan bahwa hubungan akademik antar mahasiswa juga masih didominasi oleh pola rantai yang sangat tinggi, yakni sebesar 87,18%, yang artinya sebagian besar hubungan belajar terjadi secara sepihak, tanpa adanya timbal balik yang kuat. Sementara itu, pola kesalingan hanya mencapai 12,82% dan tidak ditemukan adanya pola segitiga sama sekali. Beberapa mahasiswa dengan indeks belajar tertinggi seperti nomor 8, 7, 23, 24, dan 6 menunjukkan bahwa mereka cukup berperan aktif dalam proses belajar dan dianggap mampu menjadi rekan belajar yang baik oleh teman-temannya. Namun, mahasiswa dengan indeks rendah seperti nomor 25, 34, 19, 13, dan 31 tampaknya masih kesulitan berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik kelompok. Hal ini menandakan perlunya intervensi untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kerjasama, serta komunikasi akademik yang lebih baik di dalam kelas. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, hasil asesmen sosiometri menunjukkan bahwa kelas BKI 5D masih memerlukan upaya peningkatan dalam hal kohesi sosial dan kolaborasi akademik. Melalui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang berbasis data hasil asesmen, diharapkan setiap mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal, meningkatkan rasa percaya diri, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun belajar. Dengan demikian, suasana kelas dapat menjadi lebih inklusif, hangat, dan mendukung pertumbuhan pribadi serta akademik setiap anggotanya. Oke, sebentar ya teman-teman, kita perjelas dulu. Nah, di sini ada rencana kegiatan atau action plan bimbingan konseling. Dari hasil sosiometri yang tadi, nah, ada bidang pribadi, sosial, belajar, kalau kalian bertanya kenapa ada bidang pribadi, padahal tadi di soalnya itu hanya ada bidang sosial dan belajar, karena aku mengembangkan lagi dari bidang sosial dan belajar ini. Sebenarnya inti masalahnya itu ada di diri pribadi mereka gitu. Jadi aku menambahkan bidang pribadi di sini. Yang pertama,
Bidang layanan pribadi yang pertama itu ada konseling, ada strategi layanan itu konseling individual. Tujuan layanannya itu agar peserta didik atau konseling mampu mengatasi hambatan interpersonal yang menyebabkan isolasi sosial. Materinya itu tentang pengembangan keterampilan komunikasi asertif dan strategi mengelola kecemasan sosial. Nah, metode yang saya terapkan nanti yaitu adalah CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Medianya tidak ada dan evaluasinya itu ada Leiseg dan Leijapen. Nah, yang kedua ada konseling kelompok. Tujuan layanannya yaitu peserta didik mampu menerima diri dan mengembangkan potensi diri dalam menjalin hubungan sosial. Materinya tentang pengembangan keterampilan sosial. Metodenya itu diskusi kelompok. Medianya tidak ada, evaluasinya yaitu Leiseg dan Leijapen. Selanjutnya di bidang sosial ada konseling individual. Tujuannya agar peserta didik mampu untuk berinteraksi sosial secara efektif. Materinya tentang penguasaan keterampilan komunikasi interpersonal atau Communication Skill Mastery. Metodenya menggunakan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Dan untuk evaluasinya ada dua, yaitu Leiseg dan Leijapen. Selanjutnya, yang kedua dalam bidang sosial, yaitu ada layanan informasi. Tujuannya agar peserta didik atau konseling mampu berempati terhadap kondisi orang lain. Nah, di sini untuk materinya yaitu komunikasi responsif dan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Nah, di sini medianya itu menggunakan PowerPoint, Infocus, dan laptop. Untuk evaluasinya ada evaluasi Leiseg. Selanjutnya yaitu ada bidang belajar. Nah, di bidang belajar ini hanya ada ternyata ada dua, guys. Nih, yang pertama itu ada konseling kelompok. Tujuannya peserta didik atau konseling mampu mengatasi perasaan minder atau hambatan emosional untuk berani bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kelompok belajar. Materinya tentang pengembangan kepercayaan diri dan keterampilan sosial dalam belajar kelompok. Metode yang digunakan yaitu role playing. Nah, di sini ada medianya, video dan Infocus. Evaluasinya sendiri ada dua, yaitu evaluasi Leiseg dan Leijapen. Nah, untuk bidang belajar yang kedua yaitu ada layanan informasi. Saya menggunakan strateginya layanan informasi dan tujuannya itu untuk peserta didik atau konseling mampu belajar bersama dengan memanfaatkan perbedaan sebagai keunikan, sehingga kekurangan setiap individu dapat dilengkapi oleh kelebihan anggota lainnya. Selanjutnya, untuk materinya itu membangun keberhasilan kelompok belajar melalui sinergi potensi individu. Saya di sini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Medianya itu ada PowerPoint, Infocus, dan laptop. Nah, untuk evaluasinya sendiri hanya ada evaluasi Leiseg atau penilaian segera. Nah, di sini jadwal kegiatan bimbingan dan konseling tahun pelajaran 2025-2026. Ini tuh komponen dan kegiatan layanannya ya, ada persiapan, pelaksanaan, dan akuntabilitas. Nah, untuk persiapannya sendiri yang pertama itu melakukan asesmen kebutuhan di bulan Juli, yaitu pada minggu pertama. 1, 2, 3, 4 ini bukan tanggal ya teman-teman. Ini adalah kalau 1 minggu pertama, kalau 2 minggu kedua, kalau 3 minggu ketiga, dan kalau 4 itu di minggu keempat. Begitu ya seterusnya. Selanjutnya mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah yaitu di minggu kedua bulan Juli. Dan yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan layanan, yaitu ada di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri,
untuk bimbingan kelompok yaitu ada di minggu kedua dan ketiga pada bulan Agustus. Nah, untuk konseling individual ada di minggu kedua dan ketiga pada bulan September. Sedangkan untuk konseling kelompok yaitu di minggu keempat bulan Agustus dan minggu pertama bulan September. Selanjutnya ada program semesteran, bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada jenis kegiatannya, ada persiapan, layanan bimbingan dan konselingnya seperti apa, dan layanan peminatan, layanan responsif, terus juga ada dukungan sistem, kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Nah, di sini di tahap persiapan yaitu 1. Pembagian tugas guru BK atau konselor. Bidangnya bidang apa saja? Bidang pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya untuk mengelola dan menyelenggarakan layanan BK secara efektif dan efisien agar setiap siswa dapat mencapai perkembangan optimal dan kemandirian. Waktunya yaitu di bulan Juli. Nah, bidang bimbingan yang kedua yaitu asesmen kebutuhan. Jenis kegiatan layanan yang kedua yaitu asesmen kebutuhan. Bidang bimbingannya pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya itu untuk memetakan dan mengidentifikasi karakteristik, potensi, serta kebutuhan peserta didik agar program pembelajaran dan bimbingan yang dirancang itu sesuai dan efektif gitu. Waktunya yaitu di bulan Juli. Dan yang ketiga, menyusun program bidang pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya untuk memberikan pedoman kegiatan yang terarah, terstruktur, dan efektif dalam satu semester guna membantu siswa berkembang secara optimal dan mengatasi masalah mereka yaitu pada bulan Juli. Dan yang keempat itu konsultasi program bimbingan konseling pada bidang pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya itu untuk menyediakan bantuan teknis dan memastikan layanan yang diberikan terarah serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal, menyesuaikan diri, dan menyelesaikan masalah mereka. Dilaksanakannya yaitu pada bulan Juli. Dan yang kelima yaitu ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan konseling pada bidang pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya yaitu untuk menunjang kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan layanan BK agar nanti dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi diri secara optimal dan sesuai kebutuhan mereka. Dilaksanakannya yaitu pada bulan Juli. Selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada bimbingan kelompok pada bidang sosial dan belajar. Fungsinya itu ada fungsi pemahaman, pengembangan, dan pencegahan. Tujuannya agar peserta didik atau konseli mampu berempati terhadap kondisi orang lain. Peserta didik atau konseli mampu belajar bersama dengan memanfaatkan perbedaan sebagai keunikan, sehingga kekurangan setiap individu dapat dilengkapi oleh kelebihan anggota lainnya. Dilaksanakannya yaitu pada bulan Agustus. Selanjutnya di layanan responsif itu ada konseling individual pada bidang pribadi dan sosial. Fungsinya fungsi pengentasan dan fungsi pemahaman. Tujuannya yang pertama adalah peserta didik atau konseli mampu mengatasi hambatan interpersonal yang menyebabkan isolasi sosial. Peserta didik atau konseli mampu untuk berinteraksi sosial secara efektif. Dilaksanakannya pada bulan September. Dan yang kedua ada konseling kelompok yaitu pada bidang pribadi dan bidang belajar. Fungsinya fungsi pengembangan dan fungsi pengentasan. Tujuannya agar peserta didik mampu untuk menerima diri dan mengembangkan potensi diri dalam menjalin hubungan sosial. Nah, yang kedua itu peserta didik juga mampu mengatasi perasaan minder atau hambatan emosional untuk berani bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kelompok. Dilaksanakannya pada bulan September.
Selanjutnya, menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling bidang pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya untuk menyediakan pedoman kerja yang terarah dan efisien bagi guru BK, menjamin kualitas layanan yang terencana dan berfungsi sebagai alat akuntabilitas profesional. Nah, untuk waktunya masih kondisional. Karena nanti kita menyesuaikan juga dengan jadwal yang lainnya. Takutnya dikhawatirkan nanti ada yang bentrok gitu apa. Nah, selanjutnya membuat evaluasi itu untuk bidang pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya untuk mengukur ketercapaian tujuan dan efektivitasnya layanan yang telah dilaksanakan, serta menjadi dasar penting untuk perbaikan program PK selanjutnya. Nah, ini juga masih kondisional. Selanjutnya, melakukan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling untuk bidang pribadi, sosial, dan belajar. Tujuannya untuk mendukung kelancaran, keteraturan, dan efisiensi pelaksanaan program serta memastikan dokumentasi dan mekanisme kerja yang jelas bagi seluruh layanan BK. Ini juga waktunya masih kondisional ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh RPL yang telah saya buat dari action plan yang tadi teman-teman nih, ini. Dari ini ya teman-teman, bidang belajar. Nah, strategi layanannya di sini sebelumnya di sini saya menggunakan BK-nya itu BK Pola 17+. Nah, strategi layanannya itu konseling kelompok, topik layanannya topik tugas, bidang layanannya itu belajar, fungsi layanannya untuk pengentasan dan pengembangan. Sasaran layanannya itu di sini inisial aja ya, karena kita menggunakan asas kerahasiaan. Tapi kita juga punya data yang bukan inisialnya. Itu ada 9 orang, diantaranya ada A, IA, FS, IU, MAN, MF, PN, RW, SM, SSD, dan ZN. Materinya yaitu tentang pengembangan kepercayaan diri dan keterampilan sosial dalam belajar kelompok. Metode dan teknik yang digunakan itu role playing. Media dan alat, video dan infokus. Waktunya itu 40 menit, tanggal pelaksanaannya itu 22 September. Sumber bacaannya ini nih, ada 3 ini. Nah, 3 ini itu materi atau sumber bacaan yang akan saya berikan kepada sasaran layanan ini nantinya di konseling kelompok. Nah, tujuan layanannya yaitu agar peserta didik atau konseling mampu mengatasi perasaan minder atau hambatan emosional untuk berani bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kelompok belajar. Uraian tahap kegiatannya ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap menyimpulkan, dan tahap penutupan. Di tahap pembentukan, yang pertama konselor menyapa para konseli dengan ramah dan mempersilahkan duduk dengan nyaman. Konselor mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Konselor mengajak untuk berdoa bersama. Konseli membuat tugas kontrak perjanjian terkait waktu, tugas, asas, dan kontrak kerjasama. Konselor dan para konseli mengucapkan ikrar kerahasiaan. Di sini ikrar kerahasiaan perlu karena mereka melakukan konseling kelompok ya teman-teman. Nah, di tahap peralihan, konselor menanyakan sejauh mana pemahaman konseli tentang kegiatan yang akan dilakukan. Konselor menanyakan kesiapan konseli untuk masuk ke tahap berikutnya. Konselor mengenali suasana kesiapan konseli dan mengatasinya apabila belum siap. Konselor memberitahu konseli tentang topik yang akan dibahas dan pentingnya membahas topik tersebut. Selanjutnya ada selingan. Selingan itu bisa diisi dengan ice breaking. Selanjutnya, pada tahap kegiatan, konselor mengingatkan kembali bahwa hasil konsiometri menunjukkan adanya 9 siswa yang terisolasi dalam belajar tanpa menyebut nama. Nah, konseli meminta informasi dan menyadari bahwa masalah isolasi adalah isu bersama di kelas. Terus konselor memutar video pendek tentang siswa minder tapi berhasil mengambil langkah kecil untuk bergabung dengan kelompok belajar lain dan contoh kelompok belajar yang inklusif. Menerima semua anggota tanpa memandang keahlian. Selanjutnya, konseling mengamati video dan mencatat perilaku kunci yang ditunjukkan oleh siswa yang berhasil bergabung.
konselor memandu diskusi tentang pikiran-pikiran negatif yang muncul lalu menentang pikiran tersebut. Disebutnya itu restrukturasi kognitif, dengan menggantikan perilaku positif yang mereka lihat di video. Selanjutnya, konseli mengidentifikasi pemikiran irasional mereka dari yang saya akan ditolak dan membandingkan dengan realitas yang dilihat di video. Nah, lalu konselor meminta konseli membuat 2-3 skenario yang paling menentang bagi mereka. Misalnya, saat melihat kelompok favorit sedang diskusi atau saat ingin mengajukan ide tapi takut salah, konselor menugaskan peran aktor utama, itu siswa minder, anggota kelompok sebagai penerima pesan. Lalu konseli secara bergantian memainkan peran sebagai aktor utama yang mempraktikkan latihan asertif untuk bergabung atau berinteraksi dalam situasi simulasi kelompok belajar. Konselor memimpin debriefing atau pembahasan setelah setiap skenario, fokus pada bagaimana perasaan aktor utama mengatasi minder atau cemas, dan seberapa penting efektif perilaku yang ditujukan partisipasi aktif. Nah, lalu konseli memberikan dan menerima umpan balik konstruktif tentang efektivitas interaksi mereka. Selanjutnya, di tahap refleksi atau menyimpulkan, konseli mengungkapkan keberhasilan yang diperoleh selama proses konseling. Konseli menyimpulkan kegiatan, konseli mengisi lembar evaluasi, konselor meminta setiap konseli untuk mengemukakan kesan dan harapan, dan konseli mengemukakan kesan dan harapan. Ini di tahap penutupan, konselor membahas kegiatan lanjutan, dan konselor menutup kegiatan dengan berdoa dan mengucap salam. Nah, untuk evaluasi, ada evaluasi proses, hasil, dan hasil. Untuk evaluasi proses, pemimpin kelompok atau konselor melakukan evaluasi dengan memperlihatkan proses keaktifan anggota kelompok selama mengikuti proses layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Yang pertama itu dinamika kelompoknya seperti apa, partisipasi aktif anggota kelompok selama mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok seperti apa, dan antusiasme anggota kelompok selama mengikuti konseling kelompok. Selanjutnya, di evaluasi hasil. Evaluasi ini dilakukan oleh pemimpin kelompok atau konselor untuk mengetahui hasil yang diperoleh anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok yang meliputi yang pertama, bagaimana rasanya setelah mengikuti konseling kelompok. Yang kedua, apa manfaat yang kalian dapat ambil setelah mengikuti konseling kelompok, dan apa kesan pesan untuk sesi konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya di sini boleh mengetahui ketua jurusan. Di sini ada Ibu Mala, dan di sini ada tanggalnya dan guru BK, tanda tangan guru BK-nya. Sebenarnya di sini itu boleh kalau kalian di sekolah, misal di sini itu diisi oleh kepala sekolah dan ini guru BK-nya ya teman-teman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.